Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah SPH pertemuan ke 11 dan 12 ini kita akan membahas mengenai sistem koordinasi. Sistem koordinasi itu dalam tubuh manusia terdapat sistem koordinasi yang berfungsi mengatur agar semua organ dapat bekerja dengan semestinya. Sistem koordinasi pada manusia itu ada sistem saraf, ada sistem endokrin atau hormon, kemudian ada alat-alat indera. Di sini dapat dilihat ya, pada sistem koordinasi manusia itu pada sistem sarafnya itu dikontrol oleh otak, kemudian otak itu ada bagian-bagiannya, ada otak besar, cerebrum itu, kemudian ada otak kecil, cerebellum, kemudian di sini juga ada batang otak dan stem. Kemudian juga alat indera pada manusia ini ada 5 macam. Kemudian sistem koordinasi itu pada semua ini makhluk hidup, hewan dan manusia itu ada sistem saraf, indera dan sistem hormonal. Kemudian sistem saraf itu ada pembagiannya, ada sistem saraf pusat yang terbagi menjadi otak terbagi lagi menjadi otak besar, kecil, dan sumsum lanjutan. Kemudian juga ada sumsum tulang belakang. Untuk sistem saraf tepinya ada saraf yang somatik, yaitu saraf kesadaran, ada 12 pasang saraf otak, kemudian ada 31 pasang saraf sumsum tulang belakang. Kemudian untuk saraf otonomnya ada saraf simpatik dan parasimpatik yang bekerja berlawanan. Kemudian ini sistem saraf hewan dan manusia. Di sini dilihat ada mata itu sebagai organ reseptor menerima rangsang dari luar, kemudian itu sensorik masuk untuk ke otak, kemudian diolah, kemudian akan diteruskan kembali ke organ efektor untuk melakukan tanggapan dari reaksi rangsangan. Untuk rangsangannya itu ada 3 macam, ada reseptor, ada fotoreseptor. Fotoreseptor itu bisa mata, kemudian untuk fonoreseptor itu sudah ada di deskripsi. Di sini nanti bisa dilihat ya. Nah, ini di sini sudah saya carikan. Kemudian juga ada mekanoreseptor, kemoreseptor, kemudian ada sistem saraf dan efektor. Kemudian ini bagian-bagian dari neuron. Ada badan sel di sini. Kemudian ada dendrit, kemudian juga ada akson. Nah, di sini itu nanti akan terjadi suatu rangsangan, misalnya dari akson sini terminal, kemudian akan diteruskan ke badan sel di saraf, kemudian di badan sel di sel saraf itu rangsangan akan diolah oleh otak untuk diteruskan ke organ efektor ke bagian lainnya untuk menanggapi rangsangan. Kemudian macam-macam neuron berdasarkan jumlah urutannya, ada neuron unipolar, bipolar, dan neuron multipolar. Untuk keterangannya ada di deskripsi. Kemudian macam-macam neuron berdasarkan fungsinya, ada neuron sensorik ini alat utama untuk menerima rangsangan, kemudian rangsangan diteruskan ke neuron konektor atau neuron ini interneuron, maksudnya penghubung di badan sel ini, kemudian rangsangan akan diteruskan ke neuron motorik, ke organ tubuh untuk menanggapi rangsangan. Nah, ini keterangannya dari ini. Neuron sensorik, konektor, dan neuron motorik. Kemudian ada sinapsis, yaitu sambungan antara neuron satu dengan neuron yang lain. Kemudian berdasarkan tempatnya, sinapsis dibedakan 3 macam. Ada sinapsis aksomatik, kemudian ada sinapsis aksodendritik, kemudian ada sinapsis aksoaksonik.
Kemudian ada ini impuls saraf. Pengataran impuls saraf itu saraf dalam keadaan polarisasi akan dirangsang menjadi depolarisasi, kemudian timbul aliran listrik, timbul impuls saraf, kemudian timbul saraf. Impuls saraf itu dibawa ke dendrit, ke badan sel, menuju akson, dan dibawa ke neuron lainnya. Ini tadi ya, sistem saraf pusat ini secara garis besarnya ada otak, ada susun tulang belakang, terus sistem saraf tepinya ada sistem saraf sadar dan sistem saraf yang tidak sadar. Kemudian dibagi lagi menjadi saraf simpatik dan parasimpatik. Ini saya dari membujur sistem saraf pusat, yaitu otak dan susun tulang belakang dan bagian-bagiannya. Kemudian otak itu terdiri atas otak besar, kecil, tengah, dan susun penghubung medula oblongata. Otak itu dilindungi oleh tengkorak yang keras. Selain tengkorak, otak juga dibungkus oleh 3 lapisan, ada durameter, diameter, dan arachnoid. Kemudian ini bagian otak ya. Kemudian otak besar itu terbagi menjadi 4 bagian, ada bagian dahi, berfungsi untuk mengatur gerakan tubuh yang disadari. Kemudian ada ubun-ubun, itu berfungsi mengatur kulit dan otot-otot terhadap panas, dingin, sentuhan, dan tekanan. Kemudian ada pelipis, berfungsi sebagai pusat pendengaran. Kemudian ada kepala belakang, berfungsi sebagai pusat penglihatan. Kemudian ini antara otak bagian tengah dan belakang terdapat pusat perkembangan, kecerdasan, dan ingatan. Kemudian ada otak kecil, mempunyai 2 belahan, yaitu belahan otak kanan dan kiri. Antara kedua belahan itu dihubungkan oleh jembatan parol yang terdiri dari 2 lapisan, yaitu lapisan luar berwarna kelabu dan lapisan dalam berwarna putih. Otak kecil itu berfungsi untuk mengatur keseimbangan tubuh dan koordinasi kerja otak ketika bergerak. Kemudian ini saya tentang sumsum tulang belakang. Bagian luar tepi medula spinalis berwarna putih dan bagian dalamnya berwarna abu-abu. Kemudian di sini medula spinalis merupakan lanjutan medula oblongata dan terdapat dalam rongga tulang belakang. Intinya mengantarkan impuls dari dan ke otak, kemudian mengendalikan gerak refleks. Ini substansi kelabu dan substansi putih pada sumsum tulang belakang dan otaknya. Nah, ini sistem saraf tepi yang terdiri dari sistem saraf kepala dan sistem saraf tulang belakang. Kemudian di sini dijelaskan sistem saraf tepi merupakan bagian terpisahkan dari jalur rangsang dan tangkapan pada sistem saraf pusat. Sistem saraf tepi itu dibangun oleh 2 tipe sel saraf, yaitu sel saraf somatik atau kesadaran dan sel saraf otonom atau di bawah kesadaran. Apa masuk? Aku Nurul. Oke, sistem saraf somatik itu membawa pesan dari organ reseptor tubuh menuju sistem saraf pusat. Sistem saraf somatik terdiri atas 12 pasang saraf kranial di otak dan 31 pasang saraf spinal. Ini sistem saraf yang tidak sadar ya. Ini ada saraf simpatik dan parasimpatik. Kemudian ini bedanya fungsi dari sistem saraf simpatik dan parasimpatik. Yang saraf simpatik itu meningkatkan, kemudian yang saraf parasimpatik itu menurunkan. Kemudian terjadinya gerak, contoh gerak ini pada lutut ya. Di sini misalnya dipukul, kemudian rangsangan akan diteruskan dari reseptor sensorik menuju ke sumsum tulang belakang, kemudian ini ke interneuron dulu, maksudnya reseptor penghubung, kemudian akan diolah ke sumsum tulang belakang, kemudian rangsangan akan dikembalikan lagi melalui saraf motorik ke organ efektor otot dan akan terjadi tanggapan. Untuk proses terjadinya gerak biasa ini reseptor, kemudian reseptor meneruskan ke neuron sensorik pada tubuh manusia, alat inderanya, kemudian akan diteruskan ke pusat saraf,
kemudian akan diolah oleh pusat saraf dan diteruskan rasanya ke nerve motorik, kemudian ke efektor. Untuk gerak refleks yang tidak sadar ini dari reseptor dan neuron sensorik, kemudian ke neuron konektor atau penghubung di sumsum tulang belakang, kemudian ke neuron motorik dan ke efektor. Nah, ini contoh dari gerak sadar. Dan ini contoh dari gerak refleks atau tidak sadar. Sekarang ke sistem indera, yaitu indera yang pertama indera penciuman, pembau. Nah, ini bau akan diteruskan ke sel-sel olfaktori pada bagian sini, ini pada bagian otak, kemudian akan diteruskan ke kemoreseptor, ke otak besar, kemudian ke bulbus olfaktori, kemudian ke sel-sel rambut organ korti dan tractus olfaktorius. Nah, ini indera pengecap pada manusia, pada lidah dan bagian-bagiannya. Nah, ini bagian-bagian dari lidah, ada papilla filiformis, fungsinya itu untuk menerima rasa sentuh dari rasa pengecapan. Kemudian ada papilla circumvallata, itu memiliki bentuk seperti V dan terdapat 8-12 jenis yang terletak di bagian dasar lidah, berukuran paling besar daripada yang lainnya. Kemudian ada papilla fungiformis, menyebar pada permukaan ujung dan sisi lidah dan berbentuk jamur. Dan ada papilla foliata, umumnya banyak terletak pada bagian sisi lidah. Maksudnya di sini ya, pada bagian sisi lidah sini. Oke ya, jadi bisa dirangkum ya, kuncup pengecap tersebut itu adanya rasa, kemudian rasa oleh zat kimia dan air liur di lidah, kemudian diteruskan ke kuncup pengecap. Kuncup pengecap ini akan diterus ke rambut saraf, gusta forehair, kemudian akan diteruskan ke otak besar untuk diolah rasanya, kemudian menjadi ini lobus parietalis untuk menghasilkan rasa yang dimiliki. Kemudian ini indera penglihatan pada mata, adalah tambahan mata dan bagian kelopak. Nah, ini satu mata. Kemudian ini alur penglihatannya itu cahaya akan diterima oleh kornea, kemudian diteruskan ke lensa di belakang pupil dan diteruskan ke pitorus humor, kemudian diteruskan ke retina. Retina akan diteruskan ke fotoreseptor, sel batang dan sel kerucut, kemudian diteruskan ke sel saraf optikal dan ke otak besar. Kemudian reseptor pada penglihatan mata itu adalah sel batang dan sel kerucut. Nah, itu pada hewan misalnya apa ya, aves atau itu memiliki kelebihan pada masing-masing burung. Misalnya burung yang biasanya melakukan aktivitas di siang hari itu memiliki ini misalnya sel kerucut, yaitu memiliki penglihatan yang tajam sehingga dapat melihat mangsanya dari jarak tertentu yang sangat jauh. Kemudian misalnya pada burung hantu, dia itu memiliki kelebihan sel batang karena dia itu apa ya, melakukan aktivitasnya di malam hari sehingga sel batangnya lebih banyak daripada sel kerucutnya, sehingga dia itu memiliki penglihatan yang baik di malam hari. Kemudian ini kelainan pada mata, ada mata miopi dibantu dengan lensa jatuh, mata hipermetropi dengan dibantu dengan lensa jumbo. Untuk pendengaran telinga ini bagian-bagiannya. Nah, ini bagian daerah telinga, ada telinga luar, telinga tengah dan telinga dalam. Kemudian ini struktur telinga bagian dalamnya. Ini alat penampang alat pendengaran pada telinga. Oke, telinga bagian luar, kemudian telinga bagian tengah. Bagian tengah itu ada membrana timpani, kemudian ada 3 tulang pendengaran,
yaitu incus majus stapes, fungsinya menghantarkan getaran suara ke telinga bagian dalam. Kemudian ini bagian-bagian dari telinga bagian dalam. Alur pendengarannya, getaran suara diterima oleh daun telinga, diteruskan ke membran timpani, kemudian diteruskan ke 3 tulang pendengaran, kemudian ke cochlea, sel-sel rambut organ polti, menuju sel saraf auditori, dan diteruskan ke otak besar. Nah, ini reseptor sensori pada manusia, indera peraba pada kulit. Nah, ini di sini dilihat pada kulit itu ada bagian sel-sel sarafnya yang merasakan rangsangan dari luar. Nah, ini sel sarafnya. Ini yang menerima rangsangan panas, kemudian di sini juga ada yang menerima rangsangan sentuhan lembut, kemudian ada bagian sakit atau nyeri, kemudian bagian dingin, kemudian ada sentuhan lembutnya ini. Nah ini reseptor yang menerima rangsangan dari luar pada kulit, ada beberapa macam. Yang menerima sentuhan itu berupa corpus messenger. Kemudian untuk yang menerima tekanan berupa corpus Pacini itu, kemudian rangsangan berupa tekanan itu dinamakan tekanan corpus ini, di sini ada ya, bisa dicari. Kemudian reseptor untuk respon rangsang berupa tekanan corpus Krause, kemudian reseptor untuk merespon rangsang berupa tekanan ujung saraf corpus rambut. Ya, gitu. Kemudian ke sistem hormon pada manusia, kelenjar hipofisis. Hormon yang dihasilkan hipofisis dan organ targetnya ada lobus anterior dan lobus posterior. Kemudian ini ada kelenjar tiroid dan paratiroid. Kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroksin dan tiroidotironin. Kemudian kelenjar paratiroid menghasilkan hormon paratormon. Kelenjar adrenal menghasilkan hormon adrenalin dan noradrenalin. Di sini ada kelenjar pankreas menghasilkan hormon insulin dan glukagon. Nah, fungsi dari hormon insulin ini tentunya itu untuk menstabilkan gula darah dan manusia. Nah, di sini adanya pelepasan insulin dari sel-sel beta pankreas untuk menghasilkan insulin. Kemudian sel-sel mengambil glukosa sebagai sumber energi atau diubah menjadi glikogen. Kemudian di sini juga pada hati mengubah glukosa menjadi glikogen, lemak dan protein. Glukosa ini kemudian fungsinya pada tubuh itu untuk homeostasis kadar gula darah pada manusia itu menjadi normal. Kemudian di sini juga misalnya di sini ada tubuh menggunakan glukosa untuk pelepasan glukagon dari sel-sel alfa pankreas. Gula darah menurun akan seperti ini, akan juga menjadi glukagon. Kemudian hati mengubah glikogen menjadi glukosa. Kemudian terjadi peningkatan konsentrasi glukosa darah atau meningkat. Nah, glukosa kemudian ini diserap oleh tubuh dan dikembalikan ke pankreas. Nah, ini keseimbangan air dan garam, tekanan darah, kemudian kadar gula darah, kemudian kekuatan otot, dan saraf. Semuanya dikendalikan oleh ini, kelenjar pituitari. Nah, ini hormon pada ovarium ya, pada jantan, kemudian ini testis pada jantan, kemudian ovarium pada betina. Ini plasenta menghasilkan hormon gonadotropin, chorion, estrogen, progesteron, dan somatotropin. Kemudian ini kelenjar endokrin pada manusia dan beberapa kelenjar lainnya. Ada kelenjar hipotalamus, hormon yang dilepaskan dari kelenjar posterior, dari pituitari, dan hormon meregulasi
arteria pituitari. Oke, bisa dilihat nanti kelenjar lainnya ya. Dari organ dan saraf kemudian sekresinya jangka pendek, misalnya denyut jantung dan kontradiksi otot neurotransmitter. Untuk jangka panjang, misalnya untuk pertumbuhan dan pengembangan hormon. Komunikasinya pada sistem saraf itu melalui sistem sirkulasi, kemudian sistem hormon melalui neuron melalui sinapsis. Kemudian antara hubungan saraf dan hormon itu, hormon bekerja atas perintah dari sistem saraf di otak. Sistem yang mengatur kerjasama antara saraf dan hormon terdapat pada daerah hipotalamus. Daerah hipotalamus sering disebut daerah kendali saraf endokrin atau saraf hormon. Hormon berfungsi dalam mengatur homeostasis, maksudnya keseimbangan metabolisme dalam tubuh, kemudian reproduksi dan tingkah laku. Homeostasis adalah pengaturan secara otomatis dalam tubuh agar kelangsungan hidup dapat dipertahankan. Contohnya pengendalian tekanan darah, akibatnya atau pecahnya pembuluh darah pada otak itu bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Misalnya juga dari makanan yang menyebabkan peningkatan kolesterol dalam pembuluh darah sehingga akan menumpuk di situ kemudian akan pecah. Untuk ini faktor penyebab stroke itu ada penyakit hipertensi, kolesterol, kemudian arteriosklerosis, pecahnya pembuluh darah, ada penyakit jantung, diabetes, kemudian riwayat stroke dalam keluarga. Ini riwayat stroke dalam keluarga bisa jadi dari keturunan, misalnya turunan dari ibu atau nenek yang punya riwayat stroke, kemudian pada bagian tertentu dalam tubuhnya itu akan diturunkan penyakitnya, baik itu penyakit stroke yang disebabkan oleh hipertensi atau diabetes. Kemudian faktor risiko perilaku hidup, misalnya gaya hidup yang tidak sehat, pola makan, obesitas, kebiasaan merokok, dan mengkonsumsi alkohol. Nah ini di sini, nah di bagian inilah nanti akan yang menyebabkan terjadinya stroke itu. Nah kenapa bisa di sini bisa akhirnya pada organ tubuh tertentu, karena pada otak itu yang mengatur pola pergerakan tubuh pada bagian tubuh kiri dan kanan. Misalnya di sini yang terputus adalah saraf pada bagian tangan kanan, maka tangan kanannya akan mengalami kelumpuhan. Kemudian penyakit lainnya dari saraf, Alzheimer, yaitu penurunan kesehatan jaringan otak sehingga menyebabkan menurunnya daya ingat dan kemampuan mental, biasanya diderita oleh manula. Kemudian itu gejalanya itu kesulitan membaca dan komunikasi, disorientasi pada banyak hal, kesulitan melakukan pekerjaan sehari-hari, kemudian berpikir aktif, perubahan mood yang mendadak, bisa senang kemudian sedih dan sebagainya, kemudian perubahan kepribadian, sulit mengambil keputusan. Kemudian ini obatnya. Kemudian pencegahannya, meningkatkan daya ingat, kurangi makan lemak, makan yang banyak antioksidan, kurangi gula, jaga kebersihan gigi, dan olahraga secara teratur. Kemudian Parkinson, ada degenerasi sel saraf secara bertahap pada otak bagian tengah yang berfungsi sebagai pengatur gerak pada tubuh. Gejalanya ini tremor makin parah dan menyebar, otot terasa kaku dan tidak fleksibel, pergerakannya menjadi lambat, berkurangnya keseimbangan dan koordinasi tubuh. Faktor pemicunya bisa dari genetis, lingkungan, dan aktivitas. Pengobatannya dengan fisioterapi, obat-obatan, dan operasi.
Kemudian autisme pada anak ya, itu terjadi sejak lahir balita. Dan pemicunya itu bisa dari keturunan maupun dari lingkungan. Kemudian gejalanya itu perkembangan bahasanya menjadi lambat dari anak lainnya secara normal, tidak suka bermain dengan anaknya, tidak suka dipeluk atau dipegang, suka berkomunikasi, kemudian hiperaktif atau hipoaktif, suka menjadi dan kurang bisa bermasyarakat, kemudian suka menunjukkan kasih sayangnya. Pengobatannya bisa dengan terapi, obat-obatnya digunakan untuk mengurangi impulsif dan hiperaktif dan pendekatan. Di sini bisa dilakukan terapi baik itu untuk guru privat itu misalnya dengan mengajarkan dia itu menjadi dia dengan sabar untuk melatih dia itu berbicara baik itu dengan abjad atau dengan lainnya. Kemudian amnesia, kondisi di mana seseorang kehilangan ingatan seperti informasi, pengalaman, kenyataan dan lain-lainnya. Dibagi menjadi dua, ada anterogren amnesia dan retrogren amnesia. Penyebabnya itu bisa jadi stroke, kurang oksigen pada otak, tumor pada area otak, dan Alzheimer. Risiko terserang amnesia itu karena operasi pada otak, cedera kepala, trauma, stroke, penyalahgunaan alkohol dan kejang. Dan pencegahannya ini. Nah ini penyakit pada otak, ini misalnya tumor, adalah proliferasi dan pertumbuhan tak terkendali sel-sel di dalam dan sekitar jaringan otak. Ada macam-macamnya ini, nanti bisa dibaca ya. Dan dari pengalaman saya yang teman yang terkena tumor ini biasanya dia itu tidak bisa melakukan aktivitas secara maksimal. Jadi kalau misalnya dia capek, dia akan merasa pusing dan bisa pingsan. Oke, sini sistem saraf hormon dan indera pada hewan secara sekilas ya. Ini sistem saraf vertebrata, misalnya pada ikan itu ada otak besar, tengah kecil, sama juga dengan katak dan burung. Kemudian sistem saraf invertebrata pada cacing pipi dan saraf cacing tanah itu berupa tangga tali. Kemudian sistem saraf pada serangga sama juga sistem sarafnya tangga tali. Kemudian sistem indera pada vertebrata, pada ikan itu memiliki indera gustasi, mata, alat pendengaran dan alat pembau. Kemudian pada amfibi itu memiliki kelopak mata dan selaput tidur yang melindungi matanya. Kemudian pada reptil itu yang paling baik adalah indera penciumannya, namun penglihatannya kurang berkembang. Misalnya pada ular, pada lidahnya untuk merasakan sensor kimia dari lingkungan untuk mendeteksi mangsanya. Kemudian indera pada burung itu pada penglihatannya. Kemudian sistem indera pada invertebrata, indera cacing tanah itu memiliki sepasang bintik mata pada bagian antara tubuhnya, pada serangga itu pada indera penglihatannya, cacing tanah itu pada permukaan tubuhnya, kemudian ini mata menjebuk pada serangga. Pada serangga itu yang berkembang adalah indera penglihatannya. Kemudian indera pada protozoa pada umumnya tidak memiliki indera. Demikian protozoa peka terhadap rangsangan, itu terhadap rangsang yang lembut akan mendekat dan terhadap rangsang yang kuat akan menjauhi. Misalnya adanya suatu cahayanya. Bila cahayanya terlalu terang tentu akan menjauh. Kemudian indera pada moluska ini pada siput itu pada tentakelnya. Kemudian di tentakelnya itu ada sepasang mata yang berfungsi sebagai indera penglihatan. Kemudian ada tentakel lain yang pendek itu berfungsi sebagai indera pendengaran. Pada bagian ini. Kemudian indera pada cacing tanah itu memiliki dua macam indera yang berkembang dengan baik, yaitu indera penerima rangsang cahaya yang terdapat di bagian lapisan kulit bagian dorsal atau bawahnya, dan banyak terkumpul di daerah ujung tubuh, terutama di ujung anterior, dan sel-sel sensori yang peka terhadap rangsang sentuhan. Pada planaria mempunyai bintik mata yang fungsinya tidak untuk melihat tetapi peka terhadap rangsang cahaya. Kemudian ini indera pada serangga
memiliki dua macam indera yang berkembang dengan baik, yaitu sepasang sungut, itu fungsinya sebagai alat peraba dan pencium, dan mata belalang terdiri dari tunggal yang peka terhadap rangsang cahaya dan dua pasang mata majemuk yang tersusun atas ribuan ommatidium. Ommatidium ini dapat mendeteksi bentuk dan bayangan. Ini indera pada ikan. Indera pada ikan itu yang berkembang baik adalah indera pembau dan penglihatannya. Oke, untuk mengetahui tekanan air, ikan memiliki gurat sisi yang terletak di bagian badan ikan, membujur dari tutup insang sampai ekor. Mekanisme kerjanya seperti ini. Ada tekanan air, diteruskan ke pori-pori gurat sisi, kemudian diteruskan ke cairan gurat sisi bagian dalam, diteruskan ke syaraf-syarafnya pada bagian tubuhnya dan akan diolah ke otak. Nah, indera katak yang berkembang baik adalah mata dan pendengarannya. Mata katak tidak dapat berakomodelasi. Mata katak itu memiliki membran likitan untuk selaput tidur yang terletak pada kelopak mata bawah. Fungsinya melindungi dan membersihkan bola mata. Alat pendengaran katak terdiri atas dua bagian, yaitu bagian tengah dan dalam. Putaran suara pertama kali didengar oleh gendang suara yang diteruskan ke tulang pendengaran. Selanjutnya melalui cairan limpa diteruskan ke syaraf pendengaran. Nah, ini indera pada reptil. Biasanya itu yang berfungsi dengan baik adalah indera penciumannya, baik itu pada ular ataupun komodo. Kemudian indera reptil yang berkembang baik adalah indera pembaunya yang disebut organ Jacobson yang terletak di langit-langit rongga mulut. Lidah ular itu fungsinya membawa zat kimia berupa gas ke indera pembaunya dengan cara difusi. Dan ini indera pada burung ya, pada bagian matanya yang berkembang dengan baik untuk melihat mangsanya. Nah, ini bisa dilihat ya, ini pandangan manusia seperti ini, misalnya pada malam hari, kemudian pada malam hari itu indera penglihatan pada burung, misalnya burung hantu atau burung lainnya, itu dapat melihat dengan jelas mangsanya. Kemudian ini infrasonik. Jadi yang berkembang di sini adalah ada ini indera pendengarannya. Kemudian sistem hormon itu berfungsi dalam mengatur homeostasis, metabolisme, reproduksi, dan tingkah laku. Sudah dijelaskan tadi. Untuk hormon vertebrata itu sama dengan manusia. Untuk hormon invertebrata itu misalnya serangga masukkan hormon otak, hormon ecdison, dan hormon juvenil. Nah, ini pergantian kulit pada serangga yang dipengaruhi oleh hormon. Oke, di sini ya dijelaskan hal lain dari tadi itu tentang sistem koordinasi, dan maksudnya ini dari hal-hal luar di luar tubuh, misalnya obat-obatan. Ini misalnya nafsa. Ini obat-obatan dan narkoba memenuhi sistem saraf dan jantung. Gejalanya ini ada golongan sedatif, stimulan, ada golongan hallusinogen, dan penahan rasa nyeri. Nah, ini macam-macam dari golongan dari nafsa. Nafsa itu adalah bahan atau zat yang dapat memiliki kondisi kejiwaan atau psikologis orang, serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologis. Nah, ini macam-macamnya. Ada narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya. Nah, ini penggunaan nafsa itu dibagi menjadi kategori. Biasanya itu baik itu coba-coba atau sosial atau rekreasi, kemudian situasi dari kondisi seseorang atau kecanduan. Kemudian penyebab penggunaan nafsa itu baik dari dalam seperti ini, maupun dari luar seperti ini. Nah, ini termasuk juga rokok itu menyebabkan kecanduan. Pasti ada zat-zat aditifnya. Kemudian nafsa itu menurut jenisnya ini ada narkotika, psikotropika, dan zat aditif. Nah, ini menurut efeknya bisa dibaca nanti ya. Nah, ini narkotika.
Kemudian itu golongan narkotika berdasarkan bahan pembuatannya ada dua macam. Ada yang alami, misalnya itu tumbuhan ini, ganja dan daun koka. Kemudian sintesis itu yang dibuat oleh manusia. Kemudian ada yang semi sintesis. Biasanya ini digunakan pada manusia, misalnya pada saat operasi, pada pembiusan supaya tidak terasa sakit. Nah, ini golongan narkotika berdasarkan jenisnya. Nah, ini juga. Kemudian ini contoh dari narkotika golongan 1. Oke, nanti bisa dibaca ini. Nah, ini psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah atau sintesis bukan narkotika yang bersifat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan aktivitas mental dan perilaku seseorang. Nah, ini golongan dari psikotropika. Ini dampak dari narkotika ya. Nah, ini zat aditif, itu ada narkotika, obat penenang, dan alkohol. Nah, obat penenang ini biasanya dipakai oleh kedokteran untuk mengatasi pasien yang sekiranya dia itu akan melakukan perilaku yang tidak baik atau mungkin agar dia supaya tenang gitu. Biasanya itu selain di rumah sakit yang normal untuk menenangkan suatu pasien yang mungkin memiliki gejala tidak bisa tidur, itu bisa kepada rumah sakit jiwa itu. Nah, zat aditif ini yang pemakaiannya dapat menimbulkan keterangan fisik yang kuat dan keterangan psikologis yang panjang. Ini dampak dari penggunaan zat adiktif. Kemudian ini pembagiannya. Kemudian alkohol ini fungsi utamanya untuk mensterilkan alat-alat kedokteran bila dipakai dalam dunia medis. Kemudian bahannya itu bisa dari beras ketan, singkong, perasan anggur. Nah, kandungan alkohol atau etanol dalam miras seperti ini. Jadi sedikit sekali dibandingkan penggunaan alkohol misalnya untuk itu apa? Untuk disinfektan atau sekarang itu yang digunakan untuk pandemi itu supaya tangan kita bersih itu mengandung alkohol 70%. Tapi bila digunakan untuk minuman miras itu sedikit sekali. Bila terlalu tinggi sampai 70% dan diminum oleh tubuh, tentu tubuh kita akan rusak atau panas sehingga akan menyebabkan kematian. Nah, ini cara pemakaian alkohol akan menyebabkan seorang menjadi seperti ini. Nah, itu makanya penyalahgunaan obat bisa menimbulkan gangguan bukan hanya pada diri sendiri, sering juga mengganggu komprimasi medis, psikologis maupun kehidupan sosial pemakainya bahkan terhadap keluarga dan lingkungan. Dengan begitu sangat merugikan bagi kita untuk dilakukan oleh generasi muda. Bahkan untuk penyembuhan penderita yang minum obat itu sangat sulit. Sehingga pencegahannya melalui upaya preventif atau upaya pencegahan sebelumnya itu sangat penting. Jadi kita bisa melakukan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk lebih mudah menolak tawaran nafsa dari teman atau orang lain. Oke, ada yang mau ditanyakan dari materi ini? Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada saya akhiri ya. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.